Nisa Anastasia dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Riau. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang flavor. Apa itu flavor? Nah, flavor menurut Fardias 2006 itu bahwa keseluruhan kesan atau sensasi yang diterima oleh indera manusia, terutama oleh rasa dan bau pada saat makanan dan minuman dikonsumsi. Kemudian menurut Dortlander et al. 1977 bahwa pengalaman yang saling berbeda tetapi menjadi satu kesatuan dari indera pengecap atau pencicip, pembau, dan perasa, termasuk di dalamnya sensasi rasa hangat atau rasa sakit yang ringan seperti rasa pedas. Nah, dua definisi tersebut merupakan definisi dari flavor. Nah, selanjutnya itu mengenai tujuan dari flavornya sendiri, yaitu pertama, meningkatkan daya tarik pangan, kemudian menstandarisasi flavor produk akhir, kemudian ketiga, menguatkan flavor awal yang lemah, keempat, menggantikan flavor yang hilang selama pengolahan, kelima, menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan, keenam, meningkatkan nilai ekonomis dari produknya tersebut. Karakteristik flavor menurut Eschers 1991. Pertama, stabil dalam pemanasan pada media cair atau larutan. Kedua, larut sempurna dalam air. Ketiga, terdispersi secara merata dalam air, minyak, dan koloid bahan pangan. Keempat, dapat diproduksi dengan profil aroma dan cita rasa yang dapat diterima. Kemudian unik, dan yang terakhir yaitu stabil selama penyimpanan. Klasifikasi dari flavor berdasarkan bahan baku. Pertama itu natural, senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan-bahan yang terdapat di alam. Contohnya yaitu vanilin dan orange oil. Natural identical, yaitu senyawa-senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di alam, tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia atau sintesis, dan sedikitnya 99% memiliki kesamaan dengan bahan aslinya. Contohnya yaitu etil asetat dan lakton. Kemudian artificial, yaitu adalah senyawa-senyawa yang tidak terdapat di alam dan hanya dapat dibuat melalui proses sintesis, namun dapat memberikan efek flavor tertentu. Contohnya etil vanilin. Klasifikasi flavor berdasarkan fungsinya. Pertama, savory flavor, yaitu bersifat gurih dan umumnya diaplikasikan untuk produk-produk mie instan, meals, sup, dressing, dan snack. Sweet flavor, yaitu bersifat manis dan umumnya diaplikasikan untuk produk-produk minuman, beverage, kemudian confectionery, produk-produk susu dairy, dan sebagian kecil untuk produk roti. Kemudian yang terakhir, tobacco flavor. Flavor yang diaplikasikan khusus untuk produk rokok. Dan flavor dibagi menjadi dua, yaitu ada volatil dan non-volatil. Sedangkan volatil itu harus bertanggung jawab terhadap baunya, dan kemudian non-volatil dia bertanggung jawab terhadap rasa. Nah, dua itu termasuk kepada threshold value atau ambang bau atau rasa, yang merupakan konsentrasi terendah suatu senyawa di mana bau atau rasanya masih dikenali dan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, prosedur penentuan, dan panelis penguji. Mengenai flavor, saya akan membahas mengenai pembuatan dari empek-empeknya itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa empek-empek berasal dari ikan. Di sini saya mengambil bahan sampelnya itu adalah ikan tenggiri, sehingga ikan tenggiri tersebut dibuat menjadi empek-empek. Nah, di sini kita akan membuat empek-empek kulit dan empek-empek kapal selam, di mana empek-empek kulit itu memanfaatkan limbah sebagai flavor rasanya dalam pembuatan empek-empek tersebut. Nah, sedangkan empek-empek telur itu kita menggunakan telur sebagai flavor dalam menambah gizi dari si empek-empeknya. Nah, bahan yang digunakan pertama yaitu ikan tenggiri, tepung tapioka, tepung terigu, dan air dingin. Kemudian putih telur, gula pasir, garam, dan bawang putih. Cukonya itu membutuhkan gula merah, air, asam jawa, gula pasir, bawang putih, cabai rawit, dan kemudian ebi yang dihaluskan. Dan buatan pempek ini kita membutuhkan alat-alat. Yang pertama, penggiling daging ikan, kemudian baskom, kemudian piring, mangkok, dan panci.
Tahap pertama dalam pembuatan pempek yaitu bersihkan ikan tenggiri, kemudian pisahkan dari kulitnya, haluskan daging ikan tenggiri dengan food processor, kemudian haluskan kulitnya juga terpisah agar bisa dijadikan sebagai empek-empek kulit. Nah, bisa dilihat di sana telah dilakukan proses pemfiletan yaitu pemisahan antara daging ikan dengan kulitnya. Nah, di situ yang pertama dilakukan yaitu penggilingan atau penghalusan dari daging ikannya tersebut menggunakan penggiling daging ikan. Selanjutnya kita memanfaatkan kulit ikannya sebagai flavornya juga. Itu kita giling dan masukkan ke dalam food processor. Nah, di situ telah terlihat bahwa kulit ikan telah halus. Kedua, campurkan daging ikan yang sudah dihaluskan dengan bawang putih yang sudah dihaluskan, ditambah tepung tapioka, ditambah tepung terigu, dan ditambah 1 butir telur. Lalu beri air es sedikit-sedikit yang dimana jika rasanya sudah pas, namun air belum habis, boleh di stop pemberiannya. Uleni sampai adonan tidak menempel lagi di tangan. Nah, di sana telah terlihat terjadinya pengadonan pada adonan empek-empeknya tersebut, lalu adonan tersebut dibentuk di atas nampan yang diberi juga tepung tapioka. Step ketiga, setelah diuleni bentuk panjang lenjer dan bentuk menjadi pempek kapal selam. Step atau cara untuk membuat pempek kapal selam: pertama, ambil adonan yang sudah diuleni. Dua, bentuk bulat adonan pempek. Tiga, lalu beri cekungan di tengah adonan bulat menyerupai mangkuk. Isi tengahnya dengan kuning telur. 4. Tutup atas pempek dengan dipencet ujungnya, bentuk seperti kapal selam. Hati-hati dalam menutup pempeknya, jangan sampai ada telur yang bocor keluar dari pempek. Rebus adonan pempek yang sudah dibentuk. Nah, di sini penambahan flavornya menggunakan kuning telur, di mana itu akan meningkatkan gizi dari empek-empeknya juga. Nah, bisa juga dilakukan pada pempek kulit, di mana kulit ikan yang telah dihaluskan sebelumnya menjadi flavor dalam pempek ikan tersebut. Step keempat, rebus pempek sampai matang dengan ciri pempek telah mengapung di permukaan air. Angkat dan ditiriskan. Nah, pada gambar ini terlihat pempek kapal selam yang dimana di dalamnya ada telur sebagai flavornya itu telah matang, dikarenakan dapat dilihat pempek kapal selamnya telah mengapung dan lalu dapat ditiriskan. Sekian penjelasan saya mengenai materi flavor. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga materi flavor tersebut bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.